Siap belajar? Siap. Before we study, let's pray first. Pray begin. Finish. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Sudah pikir? Sudah, Bu. Sudah nggak bersih? Sudah, Bu. Jadi nanti kalau ada sampah-sampah dari tolong disimpan dulu di dalam laci. Kalau sudah jam istirahat atau mulai nanti gua langsung ke tong sampah ya. Oke, ini ada yang nggak hadir nih, ada yang hadir? Ada, Bu. Ada sakit 3 dan izinnya 2. Oke, 3, izin 5. Siapa yang izin? Yang izin ada Fadilah, dia check up ke rumah sakit. Terus ada Kaila, ada acara keluarga, Bu. Kan tadi Fadila. Iya, Fadilah. Fadila sedang gue siapa? Kenapa Fadila sakit apa? Oh, di belakang. Coba nanti ditanya ya, ditanya kondisinya gimana. Jadi supaya kalian tahu juga menurut kalian gimana. Nah ini masih pagi. Coba lihat ke sebelah sana jendela. Coba lihat gordennya. Kenapa? Ada yang diikat, ada yang dibiarkan terbuka. Enak nggak? Oke, tanggung jawab yang sebelah sana silakan diikat. Dia sampai mau diikat semua atau dibuka semua? Ikat aja ya, kalau masih pagi ikat aja ya, ikat aja ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi biasakan ya, itu kan pelatihan kalian. Kalau memang bisa ikat semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab mereka. Kalau saya punya ikat nanti silakan dicek ya. Oke, jadi yang minggu lalu, pelajaran minggu lalu nanti kita bahas sedikit ya, karena yang minggu lalu itu jadi pengantar untuk pelajaran kita hari ini. Ya, oke. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang prosedur penyimpanan arsip. Ya, boleh bukunya ditutup dulu, mau langsung dibuka dulu nggak apa-apa. Ditutup aja, dengarkan dulu. Ya, jadi ada pengantar-pengantarnya sebelum kalian buka buku. Nanti kita cari pembuktiannya di buku. Benar nggak yang disampaikan Bu Sinta? Ada nggak di buku? Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur penyimpanan arsip. Jadi tujuannya nanti setelah kalian belajar ini, kalian kelas 3 akan PKL, kalian mampu atau mengetahui gimana cara menyimpan arsip yang benar berdasarkan berapa jenis penyimpanan? Ada yang masih ingat? Sistem apa aja? Subjek, nomor, wilayah. Pelajaran kita hari ini nanti ada berbagai macam sumber nih yang kita akan pelajari. Nanti saya kasih box praga. Box praga dia seperti lacinya arsip supaya kalian bisa langsung gunakan. Bagaimana cara menyimpan arsip langsung di box praga. Kemudian nanti ada video pembelajaran saya tampilkan. Kebetulan video pembelajaran itu ibu sendiri yang praktekin. Jadi nanti kalian bisa lihat gimana cara itu mengisi. Nanti setelah kita putarkan video atau nanti begitu saya putarkan video, silakan duduk berdasarkan kelompoknya, ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur penyimpanan arsip. Arsip. Namanya juga udah prosedur, ya kan? Ada yang tahu istilah prosedur itu artinya apa? Susunan. Susunan. Ada yang lain? Tata cara. Tata cara, angkat tangan ya kak. Tata cara terus. Sama seperti sekarang. Kalau saya tanya ada prosedurnya. Kalau menjawab silakan angkat tangan. Lebih terarah, lebih sopan. Jadi prosedur itu ada. Oke, bisa tolong pasangin fokus? Bisa, Bu. Nanti di sini ada video pembelajaran. Nanti kelompoknya juga kita bagi ya. Siapa duluan nanti kan hasil kerja kalian presentasikan. Nanti saya bagi juga kelompok yang mempresentasikan urutannya ya. Oke, sudah. Sebentar, bantu. Ini boleh diindahkan dulu.
Ya tunggu ya, lagi loading. Nanti akan saya putarkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya kalian duduk berdasarkan kelompok kalian aja. Supaya ada analisis videonya berdasarkan kelompok. Oke, silakan. Sudah, mulai duduk senyamannya. Hari saya putar videonya, boleh arah duduknya ke depan dulu sebentar. Dengan lihat dulu videonya, perhatikan nanti masing-masing boleh diobservasi ya. Sistem penyimpanan nomor ya. Ini prosedur penyimpanannya ada memeriksa dulu, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan berdasarkan urutan arsip ya. Oke. Juga kan? Oke, ada sebelum saya mulai tugasnya, ada apa pertanyaan tentang materi yang udah Ibu tampilkan? Bu, ada nggak video yang diperagakan langsung, bukan dalam bentuk PowerPoint? Oh, yang demonstrasi ya? Iya. Ini ada video pembelajaran yang Ibu yang peragakan, cara penyimpanan. Terus kan kalian nanti Ibu bagikan ini ya, Ibu akan bagikan kalian lembar penyimpanannya ya. Nih, ada buku agenda. Nanti ada di sini cara mengisi ya buku agendanya. Kebetulan ada video saya. Perhatikan cara mengisi agenda surat masuknya. Yang masuk, yang bisa saja saya lengkapi dengan alamat. Perihal saya bisa membaca isi surat. Contoh buku agenda yang ada pada layar, yang ada pada video itu sedikit berbeda dengan contoh buku agenda yang dibagikan, tetapi tidak ada satupun format mutlaknya. Jadi kita boleh modifikasi, bahkan kalian juga bisa membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, ini boleh. Oke, perhatikan lagi. Nanti videonya ini saya bagi juga linknya. Kalau dari sini kurang jelas, nanti masing-masing boleh saya bagikan kembali handphone yang sudah disimpan, biar kalian tertonton dari handphone masing-masing. Nah, itu tadi videonya sudah selesai. Jadi kalian bisa langsung praktek nanti setelah ini. Nanti sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Boleh nggak diperagain? Jadi itu ada peraga katanya, boleh nggak kita peragain? Ya boleh, alat peraga itu memang fungsinya untuk peraga. Saya nunggu-nunggu kalian dari tadi, ternyata masih ada yang penasaran juga. Kita peragain langsung menggunakan alat peraga ya. Ayo sini maju. Ini silakan. Jadi di sini boleh dilihat. Nanti kalian boleh cek ke depan masing-masing. Paling depan udah pasti terlihat ya. Nih. Jadi nanti di kantor tuh kayak gini bentuknya, laci atau ya laci ya, laci dari arsipnya yang ada di kantor-kantor. Ini udah formal ya, ini sudah formal. Tapi di sini terdiri bukan hanya satu sistem penyimpanan. Coba cek, ada berapa jenis sistem penyimpanan Kak? Coba. Ya, agak besar suaranya dikit Kak. Ini sistem apa? Biar teman-teman bisa lihat. Sistem apa ini tadi? Wilayah. Ya, biar gantian. Coba kamu ada. Oke, kamu sistem apa? Di kelompok tadi sistem apa? Subjek. Coba kamu cek, kamu cari mana yang menunjukkan penyimpanan sistem subjek. Coba. Kira-kira subjek. Baca. Dek? Iya, pesanan. Jadi kalau sistem subjek sudah kita tahu jelas di dalamnya, berarti berisi surat yang ada pesanannya. Nah, di sini di dalamnya hal pulang ke rumah, coba dirapikan arsip di rumah. Ibu, bapak, mama, ayah,
mana ijazah SD, ijazah SMP, apalagi hasil pribadi yang harus simpan. Akte kelas. Ini ya, berapa? Ya, satu. Suratnya, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari video, dari alat peraga, boleh kalian lihat di buku. Di buku juga ada materi masing-masing tuh, subjek bagaimana klasifikasinya, objek bagaimana, kronologi bagaimana. Boleh dibuka. Jadi ada literasi lainnya selain video dan alat peraga tadi. Dan kalaupun masih ada yang ingin didiskusikan, nanti boleh tanya sampai ibu langsung ya. Jadi surat tadi silakan kerjakan berdasarkan urutan sudah kalian terima dari saya. Sortir, isi, baru nanti kita buat cara penyimpanan yang sederhana saja. Oke? Waktunya saya kasih 45 menit ya. Karena 20 surat cuman. Kalau di kantor nggak gitu. Kalau 45 menit, 20 surat di kantor kita dianggap nggak profesional. Tanggal 2 September. Oke, coba logikanya nih ya. Tanggal suratnya 2 September. Tanggal surat 13 Oktober. Tanggal 2 September. Masa duluan kamu terima suratnya? Baru ya kan? Ya, logika nggak sih? Tanggal 5 biasa. Sudah, waktunya sudah habis, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap boleh ke depan semua. Ibu udah kok. Perhatikan ya, Pim kan? Iya Bu. Perhatikan ya, ini kan lemari. Kamu simpan nih laci ke dalam laci. Kamu buka ya. Iya, makan. Kamu ini simpan nih, kamu sebelah sini. Oh, saya dibuka aja kak. Kamu buka lemarinya, lacinya. Tarik, buka. Sudah ibu peragakan juga, kalian juga sudah tahu kesalahan dari tata cara penyimpanan yang tadi ya. Maka tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi minggu depan sudah bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Ngapain Bu? Kita akan menemukan kembali. Terus kita nanti masuk ke prosedur meminimalisir pencurian. Dan nanti ini semua bisa kita digitalisasikan. Digitalisasikan artinya dibuat juga file digital gitu ya. Ini kan sekarang manual nih kan. Bu, ada loh Bu arsip digital. Besok atau minggu depan kita digitalkan. Jadi caranya minggu depan kalian itu semua boleh pakai handphone. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini dengan materi hari ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok kalian? Kenapa? Ada? Ya, Kalau penyimpanan di kantor apakah begini juga? Bu, kalau penyimpanan di kantor gini nggak? Bisa jadi. Jadi begini, kalau penyimpanan di kantor itu ya begini, tetapi tidak lima-limanya digunakan sekaligus. Contohnya, kalau kalian pesan barang di Shopee, buat alamat, kira-kira dibutuhkan zip code-nya nggak? Apa zip code? Kode wilayah. Kode pos, kode wilayah. Iya, kode pos. Maka pengiriman atau penyimpanan mereka berdasarkan kode wilayah. Pernah lihat di TikTok nggak? Kalau misalnya 10. Bu, dibutuhkan nggak Bu? Kami pelajari semua dibutuhkan karena kita nggak tahu kedepannya kamu akan jadi apa, kerja di mana. Bu, kalau misalnya saya di Indomaret Bu jadi manajer, butuh nggak? Itu aja ya. Ada lagi pertanyaan nggak ada? Oke, sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya, supaya meja-meja temannya, kursi temannya, sampah boleh diambil, diangkut, kembalikan ke tanggung jawab.
minggu depan masih ingat pembelajarannya, saya langsung praktekkan saja ya. Pelajari di rumah, jadi minggu depan kita tinggal action saja. Karena ada dua materi itu, meminimalisir pencurian sama si digitalisasi arsip, atau kalau istilah sekarang e-filing, elektronik filing, elektronik penyimpanan arsip elektronik. Supaya sama-sama kita paham, saya juga mau tahu nih, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang sudah kalian ketahui? Mau angkat tangan atau saya tunjuk? Tunjuk. Yang pertama deh, kira-kira apa yang kamu dapatkan pembelajaran? Kalau saya Bu, saya jadi tahu kalau menyimpan secara tanggal atau kronologi itu yang paling depan itu tanggal tua, jadi lebih gampang untuk nyarinya. Tanggal tua ya? Ada? Oke, jadi jangan lupa tugasnya minggu depan. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Bisa ketemu saya minggu depan lagi. Saya juga tidak ada halangan untuk mempraktekkan kembali penyimpanan sistem arsip tadi yang elektroniknya. Jadi ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong ya, bantu saya kembalikan ini ke kotak.